Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di Pokonime. Sambil menunggu komik-komik yang belum update, Mimin sekarang akan membahas manhwa baru. Manhwa ini menceritakan seorang pensiunan Raja Neraka yang gagal berinkarnasi. Dan untuk mencapai hal itu, ia harus mencari penerusnya yang bernama Teolbo dan merupakan Raja Neraka saat ini. Namun sekarang keberadaannya tidak diketahui, dan Raka pun sekarang telah berubah drastis dari apa yang ia ketahui. Manhwa ini bergenre action, komedi, fantasi, material arts, dan juga shonen. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, ayo kita mulai saja ceritanya. Meski itu perintah dari atasannya, namun Nomang tentu saja tak ingin meminjamkan kain kafannya, karena ia khawatir apa yang akan dilakukan oleh Yeomra jika ia mendapatkan itu. Namun yang lebih membuat Nomang khawatir, itu karena efek samping dari penggunaan kemampuan kain kafan miliknya. Namun Yeomra yang tak peduli, ia masih berusaha untuk membujuk Nomang agar dapat meminjamkan kain kafan itu. Ia juga mengatakan dirinya juga akan bisa menahan efek samping dari kemampuan kain kafan milik Nomang. Namun di saat Nomang yang mengatakan jika efek sampingnya tidak sederhana, secara tiba-tiba Ivan menyerang di saat mereka berdua masih dalam pembicaraan. Melihat masternya diserang secara tidak hormat, tentu itu membuat Nomang menjadi marah. Namun di sisi lain, Ivan sama sekali tidak memperdulikan perkataan dari bawahan mantan Raja Neraka. Ia secara bertahap terus menyerang tanpa jeda. Selayaknya seekor singa yang memburu mangsa, dia terus memperhatikan dan melihat kondisi lawan tanpa menurunkan kewaspadaannya. Namun secara tiba-tiba, Yeomra bergerak lebih cepat dari penglihatan lawannya, dan dengan telak, ia langsung menghantam muka Ivan. Sejenak setelah ia terpukul mundur, Ivan yang baru saja ingin berbicara dan membalas pukulan lawan. Akan tetapi, Yeomra bergerak lebih cepat dari perkiraan, dan ia kembali melepaskan pukulan kedua tepat di wajah Ivan, sehingga pria itu langsung terhempas jauh. Dengan tubuh yang sedikit sempoyongan, Ivan yang menatap lawannya berpikir, apa-apa dengan kemampuan dari pria itu? Apakah dia masih bisa disebut lemah dengan kemampuannya yang saat ini? Melihat perbedaan kekuatan yang jauh, Ivan tak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya. Dan dalam sekejap mata, ia pun langsung memanifestasikan petir di kedua tangannya. Namun di saat ia melihat lawan yang hanya tetap pada posisi kuda-kudanya, Ivan yang bingung menjadi terus bertanya-tanya di dalam hati, kenapa pria itu tak bergerak untuk menghentikan serangannya. Dan ia juga sadar saat melihat kuda-kuda dari pria itu, bahwa lawannya pasti akan mempersiapkan serangan balasan. Namun di saat kekuatan petir yang ia kumpulkan sudah semakin membesar, itu membuat Ivan menjadi merasa lebih janggal, karena saat ini lawannya benar-benar sama sekali tidak ada niatan untuk menghentikan serangannya. Namun sesaat setelah itu, Ivan menyadari sesuatu, kenapa lawannya bertindak seperti itu. Dan dengan penuh amarah ia langsung mencaci Yeomra. Namun baru satu kata yang disebutkan oleh Ivan, Yeomra langsung bergerak muncul tepat di hadapan lawan, sekaligus memberikan satu hadiah pukulannya. Melihat tindakan dari tuannya, Nomang menyadari jika Yeomra menyerang saat lawannya sedang berbicara. Dan ia yakin bahwa Yeomra menyimpan dendam karena Ivan selalu memotong pembicaraan mereka. Namun di sisi lain, bagi Yeomra, dia sendiri sangat menikmati apa yang sudah ia lakukan. Dan dengan wajah yang penuh akan kegembiraan, Yeomra tertawa sembari menatap ke arah lawannya. Namun Ivan yang sadar jika dia sudah dipermainkan sejak sedari tadi, ia pun marah dan berteriak sembari menyatakan bahwa akan menghabisi Yeomra. Namun dalam sekejap mata, sekali lagi, Yeomra bergerak lebih cepat dari pandangan lawan, dan dia muncul tepat di belakang musuhnya. Melihat pergerakan lawan yang lebih cepat daripada sebelumnya, itu langsung membuat Ivan menjadi merinding ketakutan. Dan dalam hitungan detik, Yeomra langsung mengeluarkan api miliknya. Dengan menggunakan kemampuan Burn the Sinner Hellfire, dia langsung menghempaskan api neraka tepat di wajah lawan. Namun meski serangannya tepat sasaran, akan tetapi ia sadar bahwa lawannya tidak terbakar dengan baik. Namun setelah itu, ia juga berkata di dalam hati, ini sama seperti saat aku bertarung sebelumnya. Aku tidak punya cukup firepower, sword ataupun kemampuan kain kafan.
Namun Ivan yang masih dapat bertahan dari serangan itu, ia tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyerang. Karena ia berhasil bertahan dari serangan Hellfire, saat ini Ivan benar-benar sudah sangat meremehkan Yeomra. Lalu dengan mengaitkan dua jarinya, dia menggunakan kemampuan Punish Designer. Lalu secara tiba-tiba, sebuah kilatan petir langsung turun dengan cepat dan menghujani Yeomra. Namun di sisi lain Nomang juga terkejut. Dia kira kemampuan kain kafan milik Ivan itu adalah kekuatan listrik, tapi tidak disangka kemampuan lawan adalah kekuatan petir. Namun dengan mempertahankan tempo serangannya, Ivan yang meningkatkan kecepatan dengan tambahan kemampuan petir miliknya, ia langsung melesat dengan sangat cepat dan mengajar Yeomra dengan pukulan yang diselimuti oleh kekuatan petir. Namun Yeomra yang tak memiliki pertahanan apapun, dia terkena serangan telak dan langsung terhempas jauh. Melihat ada respon dari lawannya, itu membuat Ivan tertawa sembari berkata, "Sekarang bagaimana rasanya setelah kau terkena seranganku? Aku yakin, itu pasti rasanya seperti semua sel dalam tubuhmu terbakar. Dan mau sebanyak apapun kau bisa menahannya, tapi terkena petir secara langsung." Namun setelah itu Yeomra memotong pembicaraan dan berkata, "Kemampuan kain kafanmu adalah petir, tapi itu sama sekali tak akan menjadi masalah bagiku." Setelah Yeomra yang sudah terkena serangan telak, saat ini dia masih bisa berdiri tanpa menerima dampak apapun dari serangan bertubi-tubi tadi. Dia yang menganggap serangan lawan enteng, sekarang tersenyum lebar tepat di hadapan Ivan. Melihat pria itu yang masih bisa tertawa lepas, tentu itu membuat Ivan menjadi bingung dan terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang sudah terjadi. Namun setelahnya Nomang langsung memberitahu, kekuatan petir itu memang memiliki daya rusak yang luar biasa, tapi petir sama sekali tidak akan mempan pada Yeomra. Meskipun saat ini Yeomra berada di titik terlemah dalam hidupnya, tapi tetap saja itu tidak akan berpengaruh. Melihat tawa dari dua lawan yang mengejek dirinya, Ivan yang kesal langsung meluapkan emosi dengan melepaskan serangan petir berskala besar. Namun dengan wajah senang seperti sedang dipijit oleh seseorang, Yeomra sangat menikmati setiap sengatan yang membuat sekujur tubuhnya menjadi lebih rileks. Namun dengan santainya, ia pun langsung keluar dari kepungan petir itu sembari berkata, "Hei, apa kau benar ingin aku memberitahu kenapa seranganmu tidak bekerja? Jujur saja, aku sudah muak dengan serangan seperti itu. Jadi berlahan aku sudah mulai beradaptasi. Bosku yang sebelumnya, dia adalah orang yang menyenangkan. Dan pada titik tertentu, aku jadi terbiasa dengan serangan itu setelah terkena berkali-kali." Melihat wajah Ivan yang sama sekali tak memahami perkataannya, Yeomra pun langsung mengangkat lengan sembari menunjuk ke atas langit. Dan ia juga mengatakan, akan lebih cepat jika Ivan mengalaminya sendiri. Dan dengan tawa polosnya, Yeomra meminta bosnya untuk menembakkan satu kilatan petir ke bawah. Namun detik demi detik telah berlalu, akan tetapi sama sekali tak ada respon dari atas sana. Lalu dengan wajah yang kesal, Yeomra dengan tingkah yang tidak sopan berkata, "Dasar kau pria tua yang tidak peka." Namun setelah diejek sekali oleh Yeomra, mantan bosnya ini, dia pun langsung melepaskan kilatan petir yang menyambar Ivan sekaligus mantan bawahannya. Sekarang cerita berganti di dalam mall. Saat ini Jiwo sedang merapikan puing-puing yang berserakan akibat pertempuran sebelumnya. Namun setelah itu Baek datang dan berterima kasih atas bantuan yang telah dilakukan oleh Jiwo. Berkatnya Baek bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Namun Jiwo tak mempermasalahkan hal itu. Ia justru berterima kasih kepada Baek karena pihak Undertaker bertindak cepat, dan berkat hal itu proses evakuasi warga bisa berjalan dengan lancar. Namun setelahnya Baek mengkonfirmasi apakah saat ini Yeomra sedang berhadapan dengan orang yang telah mati. Dengan cepat Jiwo langsung membenarkan hal tersebut untuk mengurangi kerusakan dan juga korban jiwa yang tidak diperlukan. Saat ini Yeomra sedang mengurung orang mati itu di dalam neraka. Namun setelah itu Jiwo juga memberitahu bahwa mereka sudah menemukan Zodiac Peak. Dan setelah itu Baek berkata, "Sebenarnya aku khawatir. Aku pernah bertemu dengan Zodiac Peak beberapa kali, tapi dia tak mau bekerja sama denganku. Dan bukankah dia telah mempunyai keluarga?" Namun setelah itu, Jiwo mengingat kembali bagaimana perilaku salah satu keluarga dari Zodiac. Pria itu sama sekali tidak mencerminkan sifat seorang keluarga. Dia dengan semena-mena menginjak dan mempermalukan orang lain dengan mudahnya. Lalu dengan tegas Jiwo mengatakan bahwa keluarga seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Namun Baek yang tak tahu apapun langsung bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Zodiac?"
Namun dengan singkat Jiwo memberitahu, zodiak percaya orang-orang jahat itu adalah keluarganya, tapi sekarang dia akan baik-baik saja karena Yeomra akan menghukum orang-orang jahat itu. Lalu sekarang cerita berganti di dalam neraka. Melihat pertempuran dahsyat di antara dua pria itu, membuat pria gendut tak berguna ini menjadi ketakutan sembari berkata di dalam hati, "Dasar monster-monster sialan, aku beruntung pria besar itu tadi melemparku ke sini. Jika saja aku tak pergi dari sana, mungkin aku bisa saja terluka karena pertarungan mereka berdua." Daripada memperdulikan dua orang yang sedang ribut, pria gendut yang tidak tahu posisi mereka saat ini, dia langsung mendekati Dahai dan bertanya, "Hei, sebenarnya saat ini kita sekarang ada di mana? Kau jangan terus termenung seperti itu, dan cepat beritahu aku." Namun dengan tatapan mata yang kosong, Dahai memanggil pria gemuk itu dengan sebutan ayah. Melihat wanita muda itu yang terus memanggilnya dengan sebutan ayah, itu membuat pria gendut ini langsung menjadi murka, sembari mengatai Dahai dengan sebutan wanita bodoh. Dia juga bertanya, berapa lama lagi wanita itu akan berpura-pura menjadi anaknya? Dan dengan lantang dia juga mengatakan bahwa sudah tak tahan mendengar cara wanita itu berbicara, dan ia juga meminta Dahai untuk menjawab pertanyaannya. Namun pria gendut yang sudah sangat marah langsung membentak, "Bukankah mereka datang karena mencarimu? Semua ini pasti ada hubungannya denganmu. Jadi kenapa kau melibatkan aku di masalah ini? Semua ini salahmu, jadi cepat bawa aku pergi dari sini sekarang juga." Namun Dahai terluka dengan perkataan kasar oleh orang yang ia anggap sebagai keluarga. Akan tetapi dia masih tetap ingin mempercayai orang itu, sembari menyebut pria gemuk itu dengan panggilan ayah. Namun dengan sangat tegas, pria gemuk yang kesal ini meminta Dahai untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan setelah itu ia pun berkata, "Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu, karena kau bukanlah anakku." Sekarang kembali ke jalannya pertarungan. Setelah di-roasting oleh Yeomra, mantan bosnya ini, dia langsung menghujani Ivan dan mantan bawahannya dengan sambaran petir. Dengan skala dan kekuatan penghancur yang jauh berbeda dari serangannya, Ivan yang tak bisa menahan daya hancur dari sambaran petir langsung terjatuh. Melihat lawannya yang sudah tumbang terkapar, Yeomra yang sembari memegang lehernya menyadari bahwa tugasnya mengurus pria itu sekarang sudah selesai. Dan sembari berjalan mendekati Dahai, Yeomra juga berkata, "Aku sudah berusaha untuk mengerti kenapa kau melakukan semua ini, tapi tetap saja. Hei Pik, apa tujuanmu yang sebenarnya?" Namun pria gemuk ini salah mengartikan. Di saat Yeomra mengatakan Pik, dia pikir pria itu sedang berbicara dengan dirinya. Dan di saat pria gemuk itu terancam, dia pun berkata, "Menjauhlah dariku, dan sekarang keluarkan aku dari sini. Aku tahu kau membutuhkan wanita ini. Kalau kau tidak melakukannya, maka aku akan mematahkan lehernya." Namun sekali lagi, di saat Yeomra yang berkata, "Hei Pik, kenapa kau melakukan semua ini?" Namun pria gemuk itu salah paham dan meminta Yeomra untuk tidak memanggil dirinya dengan nama hewan. Namun sembari menunjuk Dahai, Yeomra berkata, "Nama wanita itu memang Pik, dan aku saat ini sedang berbicara dengannya. Hei, kau adalah salah satu dari 12 hewan zodiak. Jadi kenapa kau membiarkan pria itu memperlakukanmu sampai seperti ini?" Dahai yang kepalanya tertunduk, dia tidak berani menatap ke arah Yeomra. Akan tetapi, ia juga memberikan salam hormatnya kepada mantan Raja Neraka itu. Melihat salah satu zodiak yang diperlakukan seperti ini, Yeomra pun kembali bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi padamu selama ini? Dan apakah ada yang bisa kubantu?" Melihat pria muda itu yang tak memperdulikannya sama sekali, pria gemuk ini menyadari bahwa dia sudah gagal bernegosiasi. Akan tetapi, dia yang memiliki keinginan kuat untuk keluar dari tempat ini langsung berkata, "Hei, ayo kita berbicara. Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Aku akan menyerahkan perempuan ini padamu. Jadi tolong keluarkan aku dari sini. Dia ini wanita yang sangat penurut, pasti akan mengikuti semua perintahku. Aku juga menjamin bahwa dia pasti akan mengikuti jika aku menyuruhnya, karena dia ini selalu menuruti perkataanku. Jadi kumohon keluarkan aku dari sini." Namun Ivan yang mendengar semua perkataan itu, ia pun langsung berdiri dan juga protes. Dia tidak terima jika salah satu zodiak diperlakukan serendah itu, terlebih lagi dengan hinaan dari mulut busuk seorang manusia. Lalu dengan sangat tegas dia berteriak dan meminta pria gemuk itu untuk tetap diam, karena wanita yang bernama Dahai itu adalah milik tuannya Teolbo. Namun setelah itu, pria gemuk ini beradu argumen dengan mengatakan bahwa Dahai adalah miliknya,
dan wanita itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa keluar dari tempat ini. Namun Ivan yang juga tak mau mengalah mengatakan bahwa tidak mungkin zodiak akan mengikuti perkataan dari manusia bodoh. Dan setelahnya, dua orang itu selalu beradu argumen tentang siapa yang memiliki Dahaye. Serasa seperti barang yang dilempar ke sana kemari, hati Dahaye yang sakit mulai tergambarkan dari air matanya yang sudah menetes. Namun dengan cepat, Nomang langsung menyela dan bertanya, "Hei, apa tadi kau menyebutkan nama Teolbo?" Melihat seorang bawahan yang memanggil nama tuannya tanpa ada hormat sama sekali, itu tentu saja membuat Ivan menjadi murka. Namun malah sebaliknya, Nomang telah memancarkan tekanan aura yang penuh akan intimidasi. Dan setelah itu, dia langsung bertanya, "Hei mayat hidup, apa Teolbo yang mengirimmu datang kemari?" Melihat tekanan aura yang tidak normal dari seorang bawahan, itu membuat Ivan merinding ketakutan sembari berkata di dalam hati, "Apa-apa dengan aura tekanan ini? Bukankah dia itu hanya peliharaan dari Tuan Yomra?" Menyadari tekanan aura yang sangat memprovokasi keluar dari tubuh Nomang, Yomra tanpa ragu langsung menegur bawahannya itu untuk segera berhenti. Lalu setelah itu, dengan penuh pengertian dan juga kelembutan, Yomra langsung mengelus kepala Dahaye sembari berkata, "Syukurlah, kau tidak terluka sama sekali. Hei kau, pria yang ada di sana, cepat lepaskan dia, karena aku ingin berbicara dengannya." Namun pria gemuk ini yang terlalu sok keras, dia dengan sombong berkata, "Tunggu dulu, tapi kau harus membiarkanku pergi dari sini. Kalau tidak..." Namun sebelum menyelesaikan perkataan itu, Yomra langsung meraih leher pria ini dan berbisik tepat di telinganya, "Jika kau berani berbicara satu kata lagi, aku akan menguras semua isi lemak yang ada di perutmu untuk membuat lilin yang akan bisa membakar seluruh isi neraka." Namun Yomra yang tak pernah membedakan siapapun yang telah berbuat dosa, dia mengatakan semua kalimat itu sembari mengeluarkan aura yang memprovokasi lawannya. Gemetar ketakutan merasakan tekanan yang begitu sangat mengintimidasi. Pria gendut yang sudah sangat ketakutan ini, dia pun langsung mengompol di tempat. Setelah selesai memperingati pria gemuk itu dengan keras, Yomra yang tak peduli langsung membanting pria itu hingga memantul beberapa kali. Dan setelah tak ada halangan yang mengganggu, Yomra pun berkata, "Dahaye, apa kau ingin keluargamu sendiri?" Sembari menangis, Dahaye berkata, "Tidak ada yang namanya keluarga di neraka. Tapi saat aku melihat manusia yang selalu berbahagia, itu membuatku merasa iri. Aku kira aku akhirnya punya keluargaku sendiri, tapi ternyata pikiran itu memang sangatlah konyol. Dan sekarang aku tidak akan berpikir tentang memiliki keluarga lagi." Lalu setelah itu, sembari tersenyum lembut, Yomra berkata, "Dahaye, bagaimana jika kau ikut bersama denganku, dan kita berdua bisa menjadi keluarga?" Cerita pun berakhir, dan untuk komik ini mungkin akan Mimin update 2 minggu sekali, karena sekarang chapternya itu sudah mentok. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.